Sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari modul keempat. Pada segmen ini saya akan fokus pada langkah ketiga dari kerangka kerja yang kita bahas sebelumnya di segmen kedua. Langkah ketiga itu adalah evaluasi alternatif tindakan. Sebagaimana dijelaskan pada segmen sebelumnya, untuk melakukan evaluasi alternatif tindakan, kita bisa menggunakan 5 pendekatan. Pada segmen kali ini, saya akan membahas kelima pendekatan tadi secara rinci. Saya mulai dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan utilitarian. Setelah kita mendapatkan semua alternatif tindakan yang mungkin dan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan ini, maka kita lakukan analisis untuk menentukan manfaat dan kerugian untuk setiap orang yang atau kelompok yang terkena dampak. Untuk bisa menentukan manfaat dan kerugian ini, kita membutuhkan kemampuan memprediksi hasil yang mungkin dari masing-masing alternatif tindakan berdasarkan fakta dan pengalaman. Lalu, menghitung konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Berdasarkan prediksi hasil, konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang tadi, kita identifikasikan manfaat dan kerugian yang dialami oleh setiap orang atau kelompok orang yang terkena dampak. Dari situ, dilahirkan sebuah nilai relatif. Nilai relatif yang disebut dengan utilitas marginal dari suatu tindakan bagi setiap pihak. Jadi, untuk setiap pihak akan ada nilai marginal untuk masing-masing tindakan. Atau kalau dengan kata lain, untuk masing-masing tindakan ada nilai marginal dari setiap pihak. Berdasarkan nilai marginal inilah kita menentukan tindakan mana yang akan kita ambil. Apakah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar, berarti memiliki nilai marginal yang paling besar, atau kerugian yang paling kecil, atau nilai marginal negatif yang paling kecil. Jika manfaatnya lebih besar dari kerugian, maka kita pilih yang memberikan manfaat yang lebih besar. Jika kerugiannya lebih besar daripada manfaat, maka kita pilih kerugiannya yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar memilih ini, tapi kita harus melakukan refleksi lagi ke dalam diri kita, apakah tindakan yang dipilih ini berlaku untuk semua kondisi serupa di masa depan. Jika tidak, berarti ini bukan keputusan etis, karena ini hanya keputusan sesaat. Keputusan etis harus bisa berlaku untuk semua kondisi serupa di masa depan. Ini pendekatan yang pertama, pendekatan utilitarian. Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis rights atau hak. Sama langkahnya, yang pertama adalah identifikasikan alternatif tindakan yang mungkin dan pihak yang terpengaruh oleh tindakan ini, tapi kemudian yang kita perhitungkan bukan manfaat atau kerugian, tapi haknya. Oleh sebab itu, kita harus identifikasikan hak-hak yang dijaga atau dilanggar. Untuk mendapatkan daftar hak yang berlaku ini, kita bisa menggunakan referensi misalnya dokumen hak asasi manusia PBB, atau menggunakan daftar hak yang pernah dicetuskan oleh Khan atau Rawls. Nah, dari sini kita definisikan mana hak yang dijaga dan mana hak yang dilanggar. Sesuatu menjadi hak karena dua hal. Yang pertama, karena hak tersebut terkait harga diri atau martabat seseorang, atau karena hak tersebut terkait kesejahteraan atau kebebasan seseorang. Dari sekian daftar ini, baik yang terkait harga diri atau kesejahteraan, mana hak yang dijaga dan mana hak yang dilanggar. Kita juga harus mampu menjelaskan mengapa hak itu penting dengan menanyakan apa yang akan terjadi jika pada orang tersebut hak ini dilanggar. Atau apakah kita ingin hak itu dihormati jika kita berada dalam posisi orang tersebut. Tanyakan apakah hak tersebut bertentangan dengan hak lain atau hak orang lain. Jika ada kejadian di mana hak tadi bertentangan, putuskan tindakan mana yang diutamakan dengan menjelaskan mengapa setiap hak itu penting dan menunjukkan konsekuensi terhadap martabat dan harga diri atau kejahatan kesejahteraan jika hak tersebut tidak dilindungi. Artinya begini, jika hak ini ada bertentangan, maka salah satu hak harus dipilih, tapi berarti ada satu hak yang dilanggar. Nah, hak yang dilanggar ini harus kita perhitungkan konsekuensinya terhadap martabat orang lain tadi. Konsekuensinya terhadap kesejahteraan atau kebebasan orang lain tadi. Memilih hak yang dilanggar harus berdasarkan pertimbangan ini. Pertimbangan harga diri dan pertimbangan kebebasan dari orang tersebut. Nah, lalu kita pilih berdasarkan pertimbangan tadi mana yang paling tidak melanggar hak atau yang paling kecil konsekuensinya terhadap martabat atau hak seseorang atau kebebasan seseorang.
Setelah itu kembali melakukan refleksi lagi, apakah tindakan yang dipilih ini berlaku untuk semua kondisi serupa di masa depan? Jika iya, maka tindakan tersebut merupakan tindakan etis. Ini pendekatan hak. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan justice atau keadilan. Sama, kita mulai dari alternatif tindakan yang mungkin dan pihak yang akan terpengaruh oleh tindakan ini, tapi kemudian kita tentukan manfaat dan keuntungan dan beban kerugian untuk setiap orang dan kelompok yang terkena dampak. Sekilas mirip seperti utilitarian, tapi berbeda. Tentukan manfaat dan beban, tapi kemudian bukan memilih manfaat yang paling besar atau kerugian yang paling kecil, tapi kita lihat distribusi keuntungan dan bebannya. Apakah mereka yang mendapat keuntungan juga ikut menanggung beban? Dan apakah mereka yang memiliki keuntungan juga berbagi beban? Dengan mengintegrasikan distribusi keuntungan dan beban ini, diharapkan didapatkan pendekatan yang lebih adil. Sehingga tidak ada satu pihak yang betul-betul menanggung beban atau tidak ada satu pihak yang betul-betul diuntungkan. Jadi semua pihak berbagi keuntungan dan berbagi beban. Jadi pertanyaannya, apakah distribusinya adil? Kriteria distribusi mana yang paling adil dalam situasi ini dan mengapa paling adil dalam situasi ini, itu yang harus kita identifikasikan. Nah, distribusi yang paling adil mencirikan tindakan yang paling etis. Jadi tindakan yang paling etis adalah tindakan yang memberikan distribusi yang paling adil. Tapi jika terus berlanjut perselisihan untuk mengenai hasil mana yang paling adil atau kriteria kesetaraan mana yang terbaik dalam situasi tersebut, maka kita harus memilih akibatnya. Kalau ada situasi di mana kita terjadi kebingungan, memilih mana hasil yang paling adil, maka pilih proses yang adil untuk memutuskan apa yang adil. Misalnya dengan voting atau mencari pihak yang netral atau yang diundi. Jadi pendekatan justice. Jelas perbedaannya dengan utilitarian, bukan? Lalu berikutnya pendekatan common good. Kalau common good, berarti yang harus pertama kali kita integrasikan adalah daftar kebaikan bersama yang terdampak oleh alternatif tindakan. Kita daftarkan semua kebaikan ini bersama. Apa itu kebaikan bersama? Kebaikan bersama itu sistem sosial, institusi, lingkungan, dan ideologi yang menentukan bagaimana masyarakat dapat berfungsi secara sehat. Jadi sesuatu yang menentukan sehatnya sebuah masyarakat. Menentukan berlangsungnya masyarakat dengan baik. Bisa berupa sistem sosial, bisa berupa institusi, bisa berupa lingkungan, bisa berupa ideologi. Inilah kebaikan bersama. Nah, dari kebaikan bersama ini, kita tentukan mana yang terdampak oleh tindakan, alternatif tindakan yang ada. Apakah alternatif tindakan tadi akan memajukan kebaikan bersama ini, atau malah merusak atau melemahkan kebaikan bersama ini? Contohnya, kalau saya melakukan sebuah tindakan tertentu, maka sistem sosial yang akan terganggu, maka kebaikan bersamanya akan terancam. Jika saya melakukan sebuah tindakan tertentu, maka ada institusi yang fungsinya terganggu sehingga mengganggu masyarakat. Itu juga berarti melanggar kebaikan bersama. Kita pilih alternatif tindakan yang memajukan atau memperkuat kebaikan bersama dan paling sedikit melemahkan kebaikan bersama tadi. Lalu jelaskan mengapa kita memilih kewajiban mendukung atau melindungi kebaikan bersama tersebut. Inilah pendekatan common good. Basisnya adalah kebaikan bersama. Apakah tindakan yang diusulkan bertentangan dengan kewajiban itu? Jika iya, maka tindakan tersebut bukanlah tindakan etis. Karena kita wajib, menurut pendekatan common good, kita wajib untuk menjaga kebaikan bersama. Jadi tindakan yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban kita untuk menjaga kebaikan bersama. Oke. Pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan virtue. Kalau ini berangkat dari pertanyaan, apakah tindakan yang kita lakukan itu membantu kita menjadi sosok yang kita inginkan? Pertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan citra diri kita atau cerita yang ingin Anda ceritakan tentang hidup Anda. Ya. Salah satu cara untuk mengetahuinya, apakah tindakan tersebut sesuai dengan keinginan Anda adalah dengan menanyakan apakah tindakan tersebut adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang paling Anda hormati di perusahaan Anda atau di organisasi Anda. Karena biasanya sosok yang dihormati mewakili sosok virtue tadi. Ya, tanyakan apakah tindakan itu akan dilakukan oleh orang yang Anda hormati tadi. Atau apakah tindakan tersebut akan dilakukan oleh Anda dan menjadi ciri yang ingin Anda tampilkan dari diri Anda. Itu pendekatan virtue. Karena tindakan seseorang akan mewakili dan mempengaruhi tidak hanya dirinya, tapi juga harga diri kelompok di mana orang tersebut berada.
Tanyakan juga kepada diri Anda apakah tindakan tersebut sesuai dengan reputasi atau visi kelompok. Kelompok di sini bisa berupa negara, bangsa, suku, organisasi. Nah, tindakan yang dipilih adalah tindakan yang membantu Anda menjadi sosok yang Anda inginkan dan membantu Anda menjaga harga diri kelompok Anda. Itulah pendekatan virtue. Baik, cukup jelas saya rasa. Terima kasih. Inilah akhir dari segmen keempat, segmen ketiga dari inilah akhir dari segmen ketiga dari modul keempat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.